Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini soal kategori ya, radikal moderat. Secara agama, kita memang tidak diperintahkan untuk menjadi seorang muslim yang radikal. Sebagaimana juga kita tidak diperintahkan untuk menjadi muslim yang moderat. Yang pasti bahwa kita ini diminta untuk menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjadi muslim yang kafah. Udhulu fisilmi kafah. Takwa itu oleh para ulama diartikan sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang. Kalau digabungkan dua perintah itu, maka takwa itu bisa diartikan melaksanakan seluruh kewajiban tak terkecuali. Semua yang masuk ke kewajiban itu sebagai konsekuensi dari seorang muslim bertakwa itu semestinya dilakukan, dan semua yang dilarang itu semestinya ditinggalkan. Itu dari sisi agama. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita ini menjadi muslim yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya dan menjadi muslim yang kafah, sungguh-sungguh kafah, ini mau disebut apa? Mau disebut moderat atau mau disebut radikal? Kalau mau disebut moderat, silakan. Mau disebut radikal, pertanyaannya sekarang adalah radikal dalam pengertian apa? Sebab radikal itu adalah satu istilah yang dia bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Dulu di masa Soekarno, Bung Karno, itu Bung Karno pernah mengatakan bahwa untuk kita merdeka itu diperlukan partai pelopor. Kata beliau, ciri dari partai pelopor adalah bahwa dia memiliki sifat radikal dinamis. Jelas, radikal di sini bermakna positif. Karena ini akan menjadi energi perlawanan, perjuangan bagi merebut kemerdekaan. Nah, sekarang radikal yang dipakai, apakah masih bermakna positif seperti itu? Tampaknya tidak. Ini sudah menjadi sebuah kalimat pejoratif. Pak Ismail, artinya karena itu saya ingin mengatakan bahwa ini kategori bukan kategori agama, tapi sudah kategori politik. Itu. Sebagai kategori politik, maka dia pasti bergantung kepada perspektif politik, tergantung kepada pandangan politik, kepada kepentingan politik, dan bahkan juga kepada ideologi politik. Yang maksud Anda kepentingan politik di sini dalam arti apa ya? Apa yang dilakukan oleh, sebutlah nama-nama yang ada di sana itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Kenapa baru sekarang mereka disebut radikal? Padahal isi ceramahnya sama. Itu menunjukkan bahwa ini soal kacamata. Apa yang dulu dianggap biasa sekarang menjadi tidak biasa. Ini soal kacamata, soal perspektif politik. Dan saya kira kita semua tahu bahwa ini semua terjadi kan setelah konstatasi Pilkada DKI 2017. Sebelum itu kita baik-baik saja kok. Gitu. Nah, karena itulah maka yang patut dipertanyakan itu bukan soal para penceramah itu, tetapi kategori radikal dan moderat itu yang harus dipertanyakan. Secara pribadi, ada apa? Pak Ismail apakah masuk dalam kategori tersebut? Karena dalam kategori tersebut dianggap yang anti pemerintah, Pak. Yang berseberangan, yang kontra dengan Pancasila. Apakah Pak Ismail mengakui Pancasila atau tidak? Ceramahnya, substansinya bagaimana? Itu butuh penegasan juga dari Pak Ismail Yusanto. Ini saya ingin kutipkan. ADART Hizbut Tahrir. Yang ini resmi dulu. Masuk ke Kumham, Kementerian Hukum dan HAM. Masuk, dan karena itu kemudian kita mendapatkan status BHP. Di dalam bab 2, identitas, asas, dan sifat. Pasal 4, identitas dan asas. Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena dia dakwah Islam, pasti asasnya Islam, kan gitu. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tersebut di dalam Artinya ADRT personal kita. Anda seorang Ismail Yusanto Iya, ini sudah jelas. tidak anti Pancasila ya? Pandangannya sudah sangat jelas gitu loh. Kayak gitu. Nah karena itu, dan ini ada sejak 2014 ketika Undang-Undang Ormas itu terbit. Gitu. Baru kemudian dipersoalkan belakangan. Padahal secara substansi kita melihat bahwa tidak ada hal yang bisa disebut sebagai yang dikatakan di dalam Undang-Undang Ormas itu paham yang bertentangan Pancasila. Karena paham yang bertentangan dengan Pancasila di sana itu diartikan sebagai paham Marxisme, Leninisme, kemudian komunisme. Dulu ada sosialisme tapi kan kemudian dihapus gitu. Nah, bukti bahwa ini semua adalah kepentingan politik. Undang-undang ormas yang sedemikian rupa itu kemudian dirubah menjadi perpu, melalui perpu, dan dari situlah kemudian masuk kepentingan politik untuk tujuan membubarkan HTI ini. Jadi jelas sekali bahwa itu kategori-kategori politik, bukan kategori agama. Nah, ketika kategori politik dipakai untuk menilai kegiatan agama, pasti dia bermasalah. Oke. Itu mestinya kegiatan agama itu dinilai dengan kategori agama. Tujuannya apa Pak kalau ini masuk kategori politik? Apakah membunuh karakter para penyair kebaikan, maksud kami para penyeru kebaikan yang Dan ada di juga tanah air ini menyesatkan atau apa? masyarakat. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi list daftar ustadz-ustadz radikal yang beredar beberapa hari ini ada 3 yang paling penting. Yang pertama, pastikan apakah ini hoax atau hak. Jangan sampai masyarakat tertelan. Yang kedua, kalau memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahannya. Kalau dia salah, maka pastikan hukumannya. Jangan sampai dibuat orang terikat tak bertali. Yang ketiga, masyarakat yang sedang sakit itu biasanya lebih sensitif. Masalahnya bukan pada itu, tapi bisa jadi ia hanya akan menjadi pemicu. Maka berhati-hatilah. Masyarakat kita yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, bahasa, maka sesungguhnya ini menjadi suatu kekayaan, kebinekaan. Berabad-abad kita sudah menjaga memeliharanya. Jangan sampai dia rusak di zaman kita. Karena dia akan menjadi cerita sejarah yang tidak baik buat anak-anak kita. Insya Allah, Allah tetap menjaga negeri ini, tetap menjaga bangsa ini, tetap menyejukkan hati kita. Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar dari kita. Berkah selalu, sukses insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar Abbas, apakah ada catatan dengan 5 ciri-ciri yang dikeluarkan oleh BNPT tersebut? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelima ciri itu ada yang benar, ada yang salah. Versi Anda ya? Iya, versi saya. Dan ini bukan versi MUI ya. Jangan dikatakan ini adalah pandangan MUI, tapi adalah pandangan Anwar Abbas yang kebetulan wakil ketua umum MUI gitu ya. Jadi ini pendapat pribadi saya nih. Yang pertama nih Pak Islah, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila. Jadi orang yang mengajarkan faham yang anti Pancasila dianggap radikal. Ini penceramah nih ya. Penceramah yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dianggap radikal. Sekarang pertanyaan saya begini, saya dosen. Kalau ada dosen yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Itu radikal juga kan? Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah, kalau ada orang-orang tertentu yang menyampaikan dan mengajarkan faham-faham yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Kesimpulannya dia radikal. Tetapi kenapa yang disebut hanya penceramah? Nah itu bagi saya jadi agak diskriminatif ini gitu. Mengapa kemudian pintunya hanya agama? Mengapa kok hanya penceramah? Padahal bagi saya ya ada 3 musuh negara hari ini yang menurut saya sangat mengancam eksistensi bangsa dan negara kita. Yang pertama radikalisme dan terorisme. Yang kedua korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian yang ketiga adalah tentang faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila gitu kan. Dan di sini di poin 1 saya lihat
Pak Nur Wahid menyatakan ya setidaknya ada 5 ciri penceramah radikal. Satu, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila. Mesti dia bilang juga gini. Menyatakan setidaknya ada 5 ciri dosen yang radikal. Ada juga mungkin barangkali ada 5 ciri pejabat yang radikal karena mengajarkan ajarannya anti Pancasila gitu. Tapi kenapa kok hanya penceramah saja? Ini diskriminatif. Data ini ya, Pak. Ya. Poin pertama, poin kedua boleh Pak? Poin kedua ya, mengajarkan faham takfiri yang mengkafirkan pihak lain. Nah, pihak lain ini bagi saya tidak jelas nih. Yang berbeda faham, berarti si agama lah ya. Yang agak membingungkan saya adalah mengajarkan faham takfiri yang mengkafirkan orang yang berbeda agama. Ini maaf ini ya. Pedoman orang Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau Tuhan menyatakan orang itu kafir, saya tidak boleh berani-berani menyatakan bahwa dia tidak kafir gitu. Dan kalau saya menyatakan bahwa dia tidak kafir padahal menurut Tuhan dia adalah kafir, maka saya kafir. Dan ini ada di Al-Quran ya? Ya jelas lah. Saya tidak usah menyebut di sini. Laqad kafarul ladzina qalu inna. Tidak usah saya lanjutkan lah ya supaya tidak menjadi masalah gitu kan. Laqad kafarul ladzina qalu inna Allaha salisun salasa. Tapi tidak usah saya sebutkan lanjutannya kan begitu ya supaya tidak bermasalah gitu kan. Kafir. Tiba-tiba kok di sini di poin kedua ini saya tidak boleh mengkafirkan mereka. Timbul pertanyaan saya atas dasar apa? Ya mereka akan tersinggung Pak Narabas. Kalau masalah tersinggung saya juga tersinggung. Saya pernah punya teman namanya yang doktornya dalam bidang HIV itu Pak siapa nama itu lupa saya, Victor Tanja. Kata saya kepada Pak Victor Tanja, Pak Victor bagaimana kira-kira Pak Victor sebagai pendeta melihat saya? Pak Narabas domba yang tersesat katanya kan. Tapi kita biasa-biasa saja gitu ya. Saya menganggap dia kafir dan dia menganggap saya domba yang tersesat. Disitulah arti pentingnya toleransi Kalau gitu kan. satu iman namun mengkafirkan kelompok yang di luarnya. Oh iya jelas lah. Masa orang yang tidak beragama Islam saya anggap dia muslim? Maksud kami sama-sama Islam tapi kelompok ini merasa Dalam paling, satu Kalau itu saya paling setuju. benar sendiri. Kalau itu saya setuju sama tadi Pak Islah bilang tadi ya. Beliau dengan Tafsir. Pak Ismail Yusanto sama-sama beragama Islam tetapi berbeda pandangan. Itu kalau sehingga beliau menyatakan bahwa apa tadi Islam apa? Kita bukan beragama Islam tapi apa? Menganut tafsir. Menganut Kita tidak bukan penganut agama, tapi penganut tafsir tafsir agama. agama. Itu kata beliau tadi ya. Ini poin kedua ya. Jadi menurut saya kita harus bertoleransi di sini. Jadi kalau seandainya misalkan ada Pak Victor Tanja tadi menganggap saya kafir, cuma dalam bahasa dia tidak kafir, domba yang tersesat. Saya terima saja, tidak masalah bagi saya. Gitu. Dan kalau saya mengatakan dia kafir ya tidak apa-apa juga begitu kan. Kenapa kok harus marah? Kita mau berbeda, agama kita mau berbeda, keyakinan kita mau berbeda. Oleh karena itu menurut saya arti toleransi itu baru punya arti dan makna kalau ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada arti dan makna dari kata toleransi itu sendiri ya. Saya percepat yang ketiga ya. Yang ketiga adalah menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintah yang sah. Dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, hate speech, dan sebaran hoax. Saya sangat setuju. Ya, setuju sekali saya dengan yang poin 3 ini. Cuma ketika diimplementasikan adalah suka-suka itu orang yang kritis dengan pemerintah dianggap sama dengan anti pemerintah gitu. Termasuk Anda artinya maksudnya? Hah? Khawatirnya Anda juga termasuk? Ya untunglah Pak Islah tadi menyatakan saya tidak termasuk radikal, cuma kritis gitu ya. Tapi banyak orang yang mengelompokkan saya adalah kepada kelompok radikal. Karena saya banyak mengkritik pemerintah. Kenapa Pak Andrabas kritik pemerintah? Saya sudah pernah membuat sebuah pernyataan ya. Saya tidak akan menyalah-nyalahkan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi benar. Jadi standing position saya gini, saya bukan pendukung Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi benar, saya akan dukung. Meskipun teman-teman saya membenci saya. Baik. Tapi kalau Pak Jokowi salah, saya sebagai seorang muslim, apalagi seorang pimpinan di beberapa dua organisasi, wajib hukumnya bagi saya untuk mengingatkan gitu kan. Gitu. Oleh karena itu saya terus terang kalau seandainya pemerintah berjalan sesuai dengan Pancasila, saya akan dukung. Dan kalau saya tidak sesuai dengan Pancasila, ya saya akan kritik gitu. Tapi ya. kalau ada penceramah yang mengajak jemaahnya untuk membenci pemerintah tanpa data, tanpa fakta Ya saya tidak yang setuju. jelas. Tidak setuju saya. Kalau ada
orang menjelek-jelekkan orang lain tanpa ada bukti kejelekannya, ya bagi saya itu fitnah ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Saya tidak setuju itu. Apalagi yang keempat ya. Yang keempat nih, memiliki sikap eksklusif. Jadi kalau nomor 3 tadi adalah ya konsideran nomor 3 itu bisa bias ya. Orang kalau berceramah mengkritik pemerintah dengan data lalu dianggap radikal gitu ya. Saya tidak mau yang kayak begitu. Tapi kalau seandainya dia mengkritik pemerintah tapi tidak ada datanya, saya setuju itu. Dimasukkan ke kelompok radikal ya. Yang keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman ya. Intoleransi. Ya. Saya setuju kita harus bertoleransi. Tapi bagaimana kita akan bertoleransi dengan orang yang kerjanya sehari-hari hanya menghina dan merendahkan agama kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dilindungi oleh pihak-pihak tertentu gitu kan. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya melakukan reaksi terhadap mereka, apakah saya radikal atau tidak gitu. Itu menjadi pertanyaan bagi saya gitu ya. Dan yang terakhir nih, biasanya memiliki pandangan anti budaya maupun anti kearifan lokal keagamaan. Islam itu adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi kalau seandainya budaya itu sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam, ya kita biarkan dia tumbuh dan berkembang. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, sementara mereka itu adalah beragama Islam, maka wajiblah hukumnya bagi kita yang tahu untuk mengingatkan gitu. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali perlu dicari metode dakwah seperti yang dilakukan oleh Wali Songo ya. Wali Songo itu kan dia lihat ada budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kan. Kemudian ada tesa, ada antitesa, kemudian dia buat sintesanya. Jadi menurut saya memang diperlukan kearifan ya dalam menghadapi perbedaan budaya. Kami yakin Bapak juga kenal secara personal kan dengan nama Abdul Somad, dengan nama Ustadz Adi Hidayat, dengan nama Jamil Zaini. Beberapa tokoh saya kenal ya, termasuk Pak Ilham Santo ini ya. Saya bingung ya. Di manalah radikalnya Pak Ismail Santoni? Sampai hari ini tidak bisa saya menemukan jawaban. Saya ini seorang ilmuwan ya. Saya udah nerangin sih, Pak Kiai. Saya tadi udah nerangin di mana radikalnya Pak Ismail. Iya, karena dia mengusung konsep khilafah. Dia nggak pernah berhenti ngusung khilafah di mana-mana. Tetapi kan Pak Ismail sudah menyatakan khilafah itu artinya kan kepemimpinan kan gitu tadi ya. Iya betul. Terus khilafah itu diartikan kepemimpinan, lalu kepemimpinan yang berdasarkan kepemimpinan di NKRI yang berdasarkan Pancasila kan tadi bisa itu seperti itu ya. Kalau seperti itu kan tidak masalah kan ya? Iya, tapi secara logika kan terbalik jadinya. Iya. Di dalam ADART-nya Hizbut Tahrir Indonesia misalnya mengatakan berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dalam amaliyahnya kan ingin mengusung khilafah. Sementara di dalam Pancasila di sila keempat kan menyatakan ada rekomendasi untuk melaksanakan demokrasi. Dan beliau pasti mengharamkan demokrasi. Pasti. Ya, kalau itu saya meskipun saya belum tanya, saya pastikan. Kalau demokrasi itu memang anti khilafah. Cuma kalau saya baca, saya dengar tadi dari Pak Ismail boleh, dasarnya Pak Anwar Abbas kita kasih hak jawab. Langsung direspon saja Pak Ismail. Mengharamkan demokrasi Pak Ismail, kata Pak Islah. Dipastikan. Oh iya, maaf. Iya. Jadi sebentar sebelum masuk ke situ, saya ingin menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas tadi itu. Jadi kita ini sebagai seorang muslim itu punya kewajiban untuk, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, maknanya dengan hujah, dengan argumen. Argumen hujatul baligh, argumen yang kokoh yang kuat itu argumen yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi saya kira ini standing position yang mesti dipahami dan juga mesti diakui dan ditaati oleh setiap muslim karena ini perintah Al-Quran gitu. Nah, berdasarkan itulah maka kemudian mestinya kita bisa memahami kenapa orang itu misalnya mengkritik pemerintah. Karena itu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tadi sudah disebut. Itu justru harus diperspektifi, harus dipahami sebagai bentuk kepedulian bahkan kecintaan kepada bangsa dan negara ini. Bayangkan kalau pemimpin ini dibiarkan jalan, terus salah dibiarkan segala macam. Ini bisa membawa bangsa dan negara yang luar biasa besarnya ini ke jurang kehancuran gitu. Jadi
Harus dipahami seperti itu. Karena itu maka saya kira kriteria yang tadi disebut itu mesti harus diletakkan secara tepat. Kritik itu satu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh dipahami sebagai yang dikatakan anti itu. Karena anti ini itu kan sesuatu yang sudah kategorial sebagai sikap politik kan gitu. Begitu juga dengan yang disebut tadi poin nomor 1 pro khilafah. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Ijtima ulama kemarin 2021 dengan tegas mengatakan itu bagian dari ajaran Islam. Bahkan dikatakan tidak boleh. Ijtima ulama di mana? Itu Pak Ismail. Sebentar, saya bicara dulu. Ya. Jadi ijtima ulama di Jakarta 2021 November mengatakan bahwa khilafah itu bagian dari Islam. Oleh karena itu ijtima itu mengatakan bahwa tidak boleh ada upaya stigma buruk sedemikian rupa membuat seolah-olah jihad dan khilafah itu bukan bagian dari ajaran Islam. Kalau dia ajaran Islam, maka dia bagian dari apa yang mesti diserukan kepada manusia. Karena dia merupakan sebuah kewajiban. Nah, kalau khilafah seperti apa itu sudah fase berikutnya lagi. Disitulah sebenarnya kita memerlukan ruang dan waktu untuk mendiskusikan topik-topik semacam Pak ini. Ismail, tapi mengakui sistem pemerintahan, mengakui Pancasila, sila pertama jelas keturunan Yang Maha Esa. Ya, jadi begini, semua? Ini ada dua hal yang saya kira penting untuk kita pahami. Yang pertama bahwa misalnya kita ambil contoh yang ringan ya, sistem perbankan kita. Sistem perbankan kita itu kan ribawi, ya kan? Di dalam Islam itu ada jelas sekali disebut wa halallahu bai'a wa harrama riba. Pertanyaan saya, sistem perbankan yang ribawi ini akan kita biarkan atau dengan ini ayat ini tidak kita sampaikan dengan alasan bahwa ini sudah ada begini, ataukah tetap kita sampaikan? Mestinya tetap kita sampaikan bahwa riba itu haram. Bahwa kemudian ini sistem ini masih berjalan seperti ini terus, ini fakta-fakta politik, sosial politik yang dia merupakan produk atau hasil dari dinamika masyarakat. Jadi perlu khilafah gitu? Sebentar dulu. Enggak, ini kalau saya itu belum selesai. Untuk mengeliminasi semua sistem ini lalu perlu khilafah gitu kan? Kita berikan waktu yang sama. Loh, enggak, ini ada saya tanya lagi? Gitu loh. Ini kan ujungnya akan ke sana nih. Saya diminta untuk memberikan penjelasan. Saya menjelaskan dulu gitu, ya kan? Nah, jadi poinnya adalah bahwa ini perubahan itu adalah produk dinamika masyarakat. Sebagaimana dulu Orde Baru melarang kerudung di SMA. Tapi kan itu terus didakwahkan. Akhirnya 11 tahun kemudian itu diterima sebagai bagian integral dari seragam SMA, SMP, bahkan SD. Bisa langsung ke intinya, Pak Ismail jawab pertanyaan dari Pak Islah tadi. Jadi ini dakwah. Kalau dakwah dibiarkan dakwah. Nah, kemudian masyarakat menerima atau tidak, itu soal kedua. Karena kewajiban kita memang menyampaikan gitu. Andai misalnya publik itu atau masyarakat menolak, kan kita juga tidak bisa memaksakan. Benar gak? Gitu. Tetapi yang terjadi sekarang ini belum apa-apa sudah dilarang. Kalau sudah dilarang, lalu bagaimana masyarakat paham? Ada sanggahan kan? yang disampaikan tadi Anda tidak demokrasi. Kalau ketika tidak paham, ketika dihentikan, lalu mereka memframing dan mendiskreditkan paham itu, sementara kita tidak punya kesempatan untuk menjelaskan gitu. Ada sanggahan Pak? Begitu juga dengan soal demokrasi gitu. Demokrasi itu bergantung kepada kita ini memahami demokrasi sebagai apa. Sebagai apa? Apakah dia itu sebagai metode pemilihan pemimpin, ataukah dia itu satu paham yang mengatakan bahwa kedaulatan dalam arti hak untuk menetapkan halal haram benar salah itu di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya. Kalau itu yang dimaksud, memang jelas sekali itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Iya, ini dikeluarkan oleh someone tidak jelas itu. Karena itu kita mau klarifikasi bagaimana gitu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah soal kriteria tadi itu. Menurut saya itu harus diklarifikasi, harus diperjelas. Sebab kalau seperti itu saja, itu di dalamnya ada banyak masalah yang tadi sebagiannya saya sependapat sudah disampaikan oleh Pak Anwar Abbas. Nah, tapi lepas daripada itu, saya ingin mengatakan juga begini, bahwa isu ini radikal ini menurut saya nggak nyambung dengan apa yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara ini.
tadi saya kira kita sudah nonton bareng-bareng. Ada KKB, ya, nembak 8 orang. Itu yang melakukan bukan orang-orang radikal itu. Lalu ada sekian banyak ibu-ibu antri 4-5 jam untuk sekedar mendapat 1 liter minyak goreng. Ini negara produksi CPO-nya itu 46 juta ton. Sementara untuk konsumsi sebagian dari ibu-ibu itu kurang dari 17 ton. 17 juta ton. Kemana yang sebagiannya itu? Kenapa bisa hilang begitu? Ini persoalan konkret. Lalu kenapa tiba-tiba kemudian ini pejabat pada angkat soal ini, presiden juga soal itu gitu. Seperti seolah-olah ini problem negara ini ditimbulkan oleh radikal-radikal ini. Artinya Korupsi, BNPT siapa yang harus melakukan? profiling juga. Korupsi, koruptor itu siapa yang melakukan? Sebagian dari mereka yang kemarin dulu itu mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Ternyata OTT. Dia bukan radikal. Ismail. Karena itu menurut saya ini penting untuk energi bangsa ini difokuskan kepada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh negara ini gitu. Begitu juga dengan liberalisme ekonomi, ya segala macam itu yang membuat sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh Kami segelintir sudah tangkap orang. Pak Ismail. Yang Poinnya, jelas Pak. sekarang ini nama-nama yang tercantum itu sudah tercemar. Dianggap radikal. Pertanyaan saya, betulkah mereka radikal? Oke, harus dijawab artinya ya. Siapa yang mencap mereka radikal? Yang mencap mereka radikal adalah orang yang mengeluarkannya. Pertanyaan siapa yang mengeluarkannya? Ternyata bukan BNPT. Dan Pak Islah tadi bilang Pemerintah harus ada di sana berarti ya. Tak tahulah siapa yang memproduksi itu gitu. Oleh karena itu bagi saya polisi harus mencari ya Baik. supaya negeri ini tidak gaduh gitu. Baik. Itu Terima pertanyaan kasih. kedua yang terakhir nih, yang saya harapkan betul ya. 5 rumusan yang dikeluarkan oleh BNPT itu menimbulkan kegaduhan. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan dan menghimbau supaya BNPT merumuskan ulang lah tentang kriteria-kriteria penceramah yang radikal bersama ormas-ormas Islam yang ada. Bareng sama MUI.